Selamat pagi teman-teman dan Ibu Kristi, saya Mario dan Justin Gunawan. Pada kesempatan kali ini ingin mewawancari Wayne dan teman-temannya. Nah Wayne, saya ingin bertanya, menurut Wayne apakah remaja Kristen melayani dan itu kenapa? Menurut saya remaja Kristen perlu melayani. Sebelum menjadi remaja pun juga sudah perlu. Tetapi jika telat tidak masalah karena Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, alasannya itu karena Tuhan menciptakan kita untuk melayani Dia. Nah, melayaninya dengan cara bisa menyanyi, memberitakan Injil, dan melakukan pelayanan seperti kolektor. Ya, saya setuju banget dengan apa yang Wayne katakan itu. Nah, Wayne, saya mau menanya nih, pertanyaan kedua ya Wayne, bagaimana peran remaja Kristen dalam melakukan pelayanan di tempat ini, sekolah permain? Ya, sekolah permain berarti. Apakah sudah maksimal atau masih ada tantangan menurut Wayne? Ya, jadi menurut saya sih di tempat ini masih ada tantangannya. Kan sekolah itu banyak pergaulan dari ya kelas manapun sebenarnya sih, SMP, SMA banyak pasti yang pergaulan yang tidak benar, yang bisa menjauhkan kita dari Kristus Yesus. Menurut saya tapi masih ada yang benar, kayak pergaulan yang masih benar, maksudnya mereka masih ke gereja setiap minggu, mungkin bisa membahas tentang firman Tuhan, bisa berdoa atau bisa membaca Alkitab kan juga bisa. Dan jika pelayanan itu kan juga bisa, kalau ada teman kita yang sakit kita kan bisa WA gitu, apa masalahnya, doain juga bisa, boleh hubungannya apa aja. Dan kan juga di sekolah kan ada doa sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran, dan juga ada pelajaran agama untuk mengajarkan kita tentang agama. Saya sih, saya setuju banget dengan Wayne. Kalau di sekolah ini sebenarnya udah mengarahkan kita untuk kayak ke arah Tuhan Yesus gitu. Tapi ya walaupun gitu kan remaja kan ada bandel-bandelnya, masih ada. Nah, pertanyaan ketiga nih Wayne, tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran remaja Kristen kan di dalam sekolah ini. Saya sekarang mau nanya nih, apa menurut Wayne ya, apa hal-hal kecil yang kita bisa dilakukan remaja untuk mulai melayani, bahkan sebelum masuk kayak tim pelayanan di gereja-gereja gitu? Oke, ya ini pertanyaan bagus ya. Menurut saya sih ya hal-hal kecilnya kan mereka bisa nyanyi lagu rohani kan, rohani yang mungkin levelnya bukan masuk sampai tim gereja gitu kan juga udah bisa kan. Di jalan pun juga nggak apa-apa kan, di jalanan kan juga bisa menyebabkan di orang yang mendengarkan bisa jadi percaya kepada Tuhan kan. Dan kita juga bisa menceritakan firman Tuhan agar orang yang belum percaya jadi percaya, memberi kepada yang membutuhkan. Dan satu lagi itu, semua hal yang tadi kita lakukan itu kan nggak boleh dengan paksaan, harus dengan hati kita sepenuhnya. Ya, saya setuju banget sih. Kayak kita harus walaupun melakukan hal-hal kecil kan ya, tapi masih dengan untuk nama Tuhan lah ya. Bisa menjadi besar juga kan dari yang kecil kan. Iya, benar-benar. Nah Wayne, ini pertanyaan keempat nih Wayne, saya mau nanya, kalau pelayanan diibaratkan seperti tim sepak bola ya, itu Wayne lebih merasa sebagai pemain, pelatih atau supporter, dan kenapa? Menurut saya semuanya. Ya, kalian mereka semua sebenarnya melayani, tapi perannya aja yang berbeda. Kayak kan supporter mendukung timnya agar orang-orang dalam timnya seperti pemain dan pelatihnya kan menjadi semangat kan untuk bekerja. Pelatih pun juga melayani pemain dengan mengasih masukan agar pemain berkembang menjadi lebih baik. Pemain kan ya sudah jelas melayani timnya dengan cara ya bermain dengan sebaik mungkin agar timnya menang. Ya, benar. Nah, dan ya itu kan sama saja kan seperti kita di gereja kan, ada tim musik kan main musik, tapi kan alatnya beda-beda, ada yang main keyboard, main gitar, ada yang main drum, terus juga ada di gereja juga ada koordinator, bendahara kan banyak kan, tugasnya kan beda-beda, tapi kan satu tujuannya untuk Tuhan kan. Ya, pertanyaan kelima untuk Ray di sini dan saya Mario.
bayangkan Anda tulis surat sendiri untuk bisa lebih baik hari ini. Isi suratnya apa? Untuk lebih rajin dalam pelajaran dan lebih dekat sama Tuhan Yesus dan disiplin dan langkah lebih tinggi dalam pelajaran. Bagus. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, menurut kamu apa hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mulai melayani? Itu berdoa lebih rajin dan membaca Alkitab, terus imannya harus lebih kuat dan menyerahkan imannya dengan Yesus. Menerapkan firman Tuhan Yesus ya. Iya, menyerahkan firman Tuhan Yesus. Jadi kita menerapkan firman Tuhan Yesus biar kita siap ya masuk ke surga dan melayani orang lain sama Tuhan Yesus. Ya. Dan pertanyaan yang terakhir untuk Anda, apa tantangan terbesar dalam pelayanan buat kamu sendiri? Bagi saya tantangan yang terbesar adalah rajin dalam melakukan sesuatu, karena kadang-kadang saya terdistract sama games dan lain-lain. Jadi kita harus belajar lebih disiplin ya. Ya. Lebih disiplin, lebih bisa ngatur diri. Ya. Nah, sekarang sama saya Justin. Dan saya akan mewawancarai Brian Maxwell. Nah, untuk pertanyaan yang ke-8. Kalau pelayanan diibaratkan seperti tim sepak bola, Bapak atau Ibu lebih merasa sebagai pemain, pelatih, atau supporter. Kenapa? Oh, sebenarnya kalau bagi saya sih sebenarnya lebih ke supporter ya, karena mereka itu lebih semangat gitu, atau mereka lebih rendah hati untuk bisa membantu anak-anak gitu. Ya kenapa? Ya karena ya anak-anak ini juga butuh dukungan untuk dalam melayani, dan jadi supporter sebenarnya kadang bisa menyemangati mereka, bisa lebih kayak mengkores mereka gitu untuk bisa masuk ke dalam pelayanan. Itu sih bagi saya. Thank you. Nah, untuk pertanyaan ke-9. Apa tantangan terbesar dalam membina remaja di pelayanan saat ini? Dan bagaimana seharusnya gereja menyikapinya? Oke, yang menjadi tantangan itu sebenarnya mereka itu lebih fokus kepada aktivitas yang lain. Ya kayak seperti biasa anak yang sekarang ya, mereka suka banyak main game ya, contohnya kayak ML gitu atau mungkin Roblox, dan kadang mereka itu lebih gak berani atau malas dalam hal itu ya, karena mungkin mereka juga merasa bahwa mereka itu kayak kurang percaya diri gitu, dan mereka juga merasa bahwa mereka juga tidak mampu sebenarnya. Ya mungkin dalam pengalaman saya, mungkin saya juga pernah mengalami kayak gitu ya, cuman sebenarnya saya beda sih gitu. Dan bagaimana cara gereja menyikapinya? Nah, kalau dari cara gereja sih ya mereka support terus ya, dan dari situ gereja seharusnya mungkin kayak tidak banyak dipaksa gitu, karena kalau dipaksa mungkin itu lebih membawa anak-anak kayak baper gitu ya, mungkin contohnya dalam istilah. Dan itu sih sebenarnya. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan 10. Pesan terakhir untuk adik-adik remaja yang mungkin masih ragu untuk terlibat dalam pelayanan. Apa yang ingin Bapak atau Ibu sampaikan? Oke, jadi sebenarnya pesan saya untuk anak-anak yang mungkin masih ragu dalam melayani ya jangan dipaksa sih sebenarnya. Ya, karena kalau dari situ kadang itu bisa membuat mereka kayak jenuh gitu, dan dari situ mereka itu kalau melayani sebenarnya butuh ketulusan hati, dan mungkin bisa dimulai dengan bisa tanya-tanya dengan mama, dengan papa gitu, atau kan mungkin bisa tanya teman-teman sekalian yang dari gereja, bisa di sekolah, bisa di gereja juga, mungkin bisa tanya sama guru-guru. Dan ya dari situ mereka juga bisa mulai yang baca kitab ya, dan ya dari situ mereka juga butuh keimanan ya, dan dari situ dengan keimanan dengan Tuhan ya pasti itu bisa menguatkan iman mereka juga, menguatkan kepercayaan mereka juga kepada Tuhan. Dan ya dari situ kalau mereka juga punya iman, nah dari situ mereka mungkin bisa tidak ragu lagi gitu untuk melayani. Gitu aja sih. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi itulah akhir dari video kali ini. Yang saya bisa kasih tahu cuma
kesimpulan dari video ini, mungkin kita bisa mengikuti apa yang tadi diwawancarai, nasihat-nasihatnya, dan kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, lebih erat kepada Tuhan, dan lebih disiplin, lebih rajin berdoa dan membaca Alkitab. Ya, terima kasih sudah menonton Ibu Kristi dan teman-teman. See you. Thank you.